Halo pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa dalam episode VOA Global Report bersama saya Randy Wicaksana yang dibawakan dari The Big Apple, New York City. Pemirsa, kita semakin dekat dengan pemilu Presiden Amerika Serikat yang akan jatuh di bulan November mendatang. Dan di episode VOA Global Report kali ini kita akan bahas seputar pemilu Amerika Serikat. Di berita pertama, kita akan melihat bagaimana capres dari Partai Republik Donald Trump dan baca pres dari Partai Demokrat Wakil Presiden Kamala Harris mulai saling serang untuk menarik perhatian pemilih yang belum memberikan keputusannya untuk pemilu di negara bagian penentu. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan saya Valdia Baraputri dari Washington DC berikut ini. Dengan pemilihan umum AS kurang dari 100 hari lagi, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump meningkatkan serangannya terhadap calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris saat kampanye di St. Cloud, Minnesota. A new fighter. We have a new victim now, Kamala. We have a new victim. We have a brand new victim. And honestly, she's a radical left lunatic. Harris membalas Trump saat berkampanye di Pittsfield, Massachusetts. And you may have noticed Donald Trump has been resorting to some wild lies about my record, and some of what he and his running mate are saying, well, it's just plain weird. Tim kampanye Harris mengatakan mantan jaksa penuntut tersebut telah mengumpulkan 200 juta dolar AS sekitar 3,2 triliun rupiah sejak mendapat dukungan Presiden Joe Biden. 66% berasal dari donatur yang baru pertama kali menyumbang. Gubernur New Hampshire Chris Sununu, seorang tokoh Partai Republik, memperkirakan masa bulan madu Harris akan mereda dalam kurun 30 hari. Ia menyarankan pasangan Trump J.D. Vance untuk tetap berpegang pada kebijakan daripada menggunakan serangan personal. Stick to what's driving anxiety. People have anxiety right now because they can't pay their bills. They have anxiety because they don't feel safe in their homes or in their communities. Those are the things that will drive them to go make a vote for Trump in November. Gubernur Maryland Wes Moore, seorang tokoh Partai Demokrat, mengatakan ia yakin visi Harris untuk masa depan akan membantunya memenangkan suara pemilih yang belum membuat keputusan di negara-negara bagian yang menjadi penentu. I think what people are saying now is we can finally have a conversation about the choice that people have in this election. That people see that it's not just that democracy is on the line. It's also the fact that basic values of how we think about economic freedoms are on the line. Paslon Partai Republik dan Capres Partai Demokrat sibuk berkampanye di negara-negara bagian kompetitif dan penentu. Kamala Harris berkampanye di negara bagian Georgia yang merupakan kantong Partai Republik, namun pada 2020 beralih mendukung Demokrat. Sementara Trump berkampanye di negara bagian Pennsylvania yang relatif aman bagi Demokrat, namun pada 2016 mendukung Trump. Bila Trump juga membagi kampanyenya dengan cawapresnya, Senator J.D. Vance, Harris belum mengumumkan cawapresnya, yang menurut analis mestinya jadi pendamping yang bisa saling melengkapi. Geographically is often the way it's done. She's from the West Coast, so let's choose someone from the Midwest who can bring votes that she might not otherwise get. Trump balanced the ticket with someone who was much younger than he was. Pilihan cawapres Harris kemungkinan besar telah diumumkan sebelum konvensi nasional Partai Demokrat di Chicago mulai 19 Agustus. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Tahukah pemirsa bahwa pemilu Presiden Amerika Serikat termasuk salah satu pemilu termahal di dunia? Di tahun 2020 kemarin misalnya, Pilpres AS mencatat perputaran uang bernilai 16 miliar dolar Amerika Serikat. Berapa banyak dalam rupiah tuh ya? Ini termasuk biaya para pemain kunci pemilu untuk berkampanye. Kita simak berikut ini. Pemilihan umum di Amerika Serikat merupakan salah satu yang termahal di dunia. Pada tahun 2020, lebih dari 16 miliar dolar atau setara 266 triliun rupiah dihabiskan untuk kampanye pemilihan presiden dan Kongres AS. Jumlah tersebut termasuk semua uang yang dihabiskan oleh calon presiden, calon anggota Senat dan DPR, partai politik, dan kelompok kepentingan independen. Jumlah tersebut tidak termasuk biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu yang di Amerika Serikat dilakukan di tingkat negara bagian dan lokal.
Dalam hal pengeluaran dana besar untuk pemilu, hanya sedikit yang bisa menandingi Amerika. India mengadakan pemilihan umum yang secara historis mahal pada tahun 2019, ketika Perdana Menteri Narendra Modi memenangkan masa jabatan kedua. Angka tersebut melampaui pengeluaran selama pemilu AS pada tahun 2016 ketika Donald Trump memenangkan Gedung Putih. Tetapi masih jauh di bawah biaya pemilu AS pada tahun 2020 ketika Joe Biden menjabat sebagai presiden. Brasil juga menghabiskan banyak uang untuk pemilu. Menjelang pemungutan suara, pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro juga menghabiskan puluhan miliar untuk program-program pemerintah untuk merayu para pemilih dari kelompok miskin. Namun, dia kalah dari Lula da Silva. Lalu, untuk apa para kandidat membelanjakan uangnya? Bagian terbesar digunakan untuk iklan. Lainnya termasuk biaya operasional, gaji pekerja kampanye, dan upaya penggalangan dana untuk mendapatkan lebih banyak uang. Apakah kandidat paling kaya akan menang? Tidak selalu, tapi sering. Pada pemilu paruh waktu AS tahun 2022, 93% kandidat DPR dengan pengeluaran terbesar dan 82% kandidat Senat dengan pengeluaran terbesar memenangkan kursi. Begitu seorang kandidat memenangkan jabatan, ketergantungan pada uang tidak berhenti. Para pejabat terpilih secara teratur menghabiskan sebagian hari mereka untuk menggalang dana untuk kampanye berikutnya. Pemirsa, kita akan rehat terlebih dahulu dan setelah jeda kita akan kembali disapa oleh rekan saya Aryata Budianto dari Washington DC. Anne, ada berita apa dari sana? Ya, Randy dan pemirsa, sehabis ini saya akan mengajak Anda ke Baltimore, Maryland, bertemu dengan diaspora Indonesia yang punya restoran hibachi dan sushi. Jadi stay tune di VOA Global Report. Pemirsa, kembali dalam VOA Global Report bersama saya Aryatna Budianto di Washington DC. Belum lama ini saya mampir ke sebuah restoran milik diaspora asal Temanggung, Jawa Tengah yang tinggal di Baltimore, Maryland. Restoran ini menghidangkan masakan Jepang yaitu sushi dan hibachi. Dan ternyata cukup banyak loh diaspora Indonesia yang bekerja di restoran hibachi di Amerika. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita ikuti Hellopreneur kali ini dari Arigato. Apa yang membuat Pak Han itu berani buka usaha sendiri? Ya waktu itu patungan ya, jadinya kita berani aja. Kalau patungan kan kita modal sedikit, nggak terlalu banyak. Kalau misalnya gagal ya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Suka duka ya. Sukanya banyak ya, dukanya juga banyak. Apa tuh, harus kerja keras? Ya dua tahun pertama ya harus kerja tiap hari. Ya, kita belum mampu bayar orang, harus kerjain sendiri. Semua dari serve mana yang sibuk ya saya harus turun. Oh iya, iya. Awalnya kan memang cuci piring saya dulu waktu datang. Bapak kan orang Indonesia dan saya lihat banyak pegawai di sini juga orang Indonesia. Kenapa kok justru malah buka restoran makanan Jepang? Kenapa nggak makanan Indonesia gitu, Pak? Kalau Indonesia malah kagak bisa. Banyak bumbu. Iya, Jepang kan lebih ini ya, simple. Terus ya nggak banyak bumbu-bumbu. Orang sini juga nggak suka kayak itu kan, bumbu-bumbu gitu kan. Mereka lebih suka yang simple, sehat gitu. I really like it. It's the only sushi restaurant in this area. It's very close to the doctor, and the sushi is usually very fresh. So I like raw fish. They did a good job. I order a special roll that is usually in other stores around $15 to $17. I think it was $13 here. And then they have these lunch specials that is, you can get 2 rolls for $12.95. That is also a very good price. Ya kita udah reguler, tamu-tamunya juga udah reguler 13 tahun. Oh, banyak pelanggannya. Ya, udah mulai banyak. Tadinya saya kerja di sini 5 menit dari sini, jadi waktu jadi Pak Cisep, mereka udah kenal saya. Jadi waktu saya buka di sini mereka nyoba, oh kamu di sini. Oke, jadi mereka dari tempat lama yang pindah ke sini.
Dan mereka punya community, mereka bicara satu sama lain kan. Oh, restoran di sana, chefnya sana dulu. The food here is awesome. My daughter and son-in-law introduced us here about 2 months ago, and we've been coming back ever since. I mean, the food is great. The people here are awesome. They really take care of you very, very well. And we've been to large hibachi restaurants that are not this good. Do you know that the owner is Indonesian? I was not aware of that, and that's awesome. The people are kind and pleasant and friendly. Like I said, you couldn't ask for anything better. Ya, telaten ya, harus telaten ya. Kalau semuanya kan kadang rame, kadang sepi kan kita nggak tahu ya. Kita harus telaten aja, kita tekunin. Ya, basicnya masak ya di sini. Ya, dulu waktu saya masih jadi space chef, saya punya sushi kecil di Downtown Baltimore. Jadi kalau waktu libur, break, saya lari ke sana belajar bikin sushi. Nah, jadi waktu buka di sini, saya udah bisa sushi sama hibachi. Pertamanya dulu ya dikerjain sendiri semua kan, masih struggle, cari langganan. Nah, kenapa sih orang Indonesia itu populer sekali kalau nggak punya restoran hibachi atau bekerja di restoran hibachi? Yeah. Kenapa ya orang Indonesia tuh identik sama kalau restoran tuh ya hibachi atau sushi gitu di Amerika? Ya, kalau orang Indonesia lebih supel ya. Kalau ada berdepan sama tamu lain sama orang negara lain, mereka kadang cuek ya kan. Tapi orang Indonesia kan mereka, jadi orang bos-bos itu lebih suka orang Indonesia. Dulunya waktu pertama tahun 2000-an itu juga susah orang Indonesia mau cari hibachi gitu kan. Sekarangnya 2005 udah mulai banyak orang berdatangan, terus mulai populer hibachi. Terus orang Indo udah ada di situ dari gampang kan mereka hubungannya belajar. Kalau dulu pertama saya kemari, kebetulan teman-teman saya waktu di apartemen kerjanya di restoran Jepang semua. Dan saya pernah, ya awalnya juga dari tukang cuci. Nah, pernah kerja juga di Chinese food. Cuman compare buat ke Japanese, saya lebih suka Japanese untuk dari segi pekerjaannya ya. Kenapa? Kesatu mungkin di Chinese itu kerjaannya lebih berat, Japanese lebih ringan, dan mungkin dari masalah keuangannya juga mungkin dia bayarannya lebih tinggi gitu loh. Nah, tapi kenapa kok banyak orang Indonesia yang ada di sini ini? Apakah karena saling kenal, ada networknya sendiri, ada grupnya? Iya, kita sekarang ini banyak sih grup-grup hibachi, sushi kayak gitu di Facebook gitu loh. Jadi kita orang-orang Indonesia, grup-grup orang Indonesia. Jadi siapa yang ngebutuhin pekerjaan atau gimana gitu. Kita tinggal walaupun nggak saling kenal tapi kita saling dapat informasi dari situ aja, Mbak. Yang mau kerja nanya-nanya kayak gitu loh, gimana pekerjaan di sini-sini, tentang apa yang dia sebelum datang tuh dia nanya-nanya ke teman saya untuk masalah pekerjaan segala macam, tempat tinggal apa kayak gitu. Jadi ini kayak semacam komunitas yang saling bantu gitu ya? Betul, Mbak. Iya. Tapi kalau misalnya Bapak boleh milih lagi gitu ya, apakah akan tetap memilih bisnis restoran? Jujur enggak. Oh ya, kenapa? Kebanyakan waktu ke sini, family time juga kurang ya kan. Jamnya memang minimum 12 jam ya kalau kerja di restoran itu ya. 12 jam? Iya, 12 jam. Ya 11 lah paling minim itu kalau restoran. Kita datang setengah 11, kita tutup jam 10, bersih-bersih ya jam 11 juga kita pulangan. Iya. Jadi sebetulnya bisnis restoran itu bisa dibilang untungnya besar ya, lumayan, maksudnya walaupun pandemi juga masih bisa buka gitu ya, masih bisa bertahan. Tapi costnya yang lain juga besar ya Pak? Ya, waktu nggak bisa diulang kan. Makanya harus pengennya kan ya ada waktu buat keluarga juga kan. Ya kalau tips saya ya cuman pokoknya passion aja ya, kalau telaten, tekunin semua, kalau semuanya kalau ditekunin dan pasti ada hasilnya ya. Pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi setelahnya Randy di kota New York akan kembali dengan liputan yang tidak kalah menarik. Jadi tetap di VOA Global Report.
Welcome back to New York City, pemirsa. Siapa sih yang nggak suka makan? Di Amerika sendiri, pemirsa, makanan dan minuman sudah jadi sektor yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Makanan tidak hanya dipandang sekadar kebutuhan primer belaka, namun sudah mulai bergeser juga sebagai kebutuhan tersier melalui hidangan snack dan makanan sehat, juga sebagai sarana rekreasi warganya. Lantas gimana dengan makanan Indonesia di Amerika Serikat? Beberapa saat yang lalu, saya mengunjungi sebuah pameran makanan akbar di New York City, Summer Fancy Food Show, yang juga diikuti oleh sejumlah pemain besar dan UMKM Indonesia yang ingin tembus pasar Amerika Serikat. Salah satunya ialah produsen mie instan asal Indonesia yang pasti pemirsa sudah tidak asing lagi. Kita simak liputan saya berikut ini. Produk mie instan asal Indonesia, Indomie, mulai lumrah ditemukan di pasar Amerika. Diperkenalkan oleh para imigran Indonesia di Amerika Serikat, produk ini mulai beredar di Amerika sejak 1987. Kini, produk ini merambah toko-toko mainstream di Amerika Serikat, seperti Walmart dan Costco, utamanya di pantai timur dan barat Amerika Serikat yang memiliki kantong imigran terbesar. Waktu 2014 akhir atau 2015 lah ya, itu kita mulai masuk ke Kroger Group, supermarket chain terbesar di Amerika ya. Terus juga kita mulai listed di beberapa Walmart juga tahun 2015 akhir. Sekarang kita sudah masuk ke 500 Walmart seluruh Amerika. Popularitas produk mie instan Indonesia ini seiring dengan tren makanan mie instan yang sudah mulai menjadi bagian dari gaya hidup warga Amerika Serikat. Sejumlah produk mie instan asing sudah terlebih dahulu gaet popularitas di Amerika. Kalau bicara kompetitor ya, traditionally ya produk-produk instant noodle yang sudah menjadi lokal di sini, seperti Nissin atau Maruchan, karena mereka punya pabrik di sini kan. Sementara Indomie Amerika Serikat masih mengimpor dari pabriknya di tanah air. Kepada VOA, Indofood AS sebut mengimpor sekitar 600 kontainer Indomie setiap tahunnya. Upaya pemasaran masih dilakukan gencar agar Indomie bisa merajai pasar mie instan Amerika Serikat. Seperti menghadiri pameran nasional Summer Fancy Food Show di New York pada Juni lalu. Pemirsa, Summer Fancy Food Show jadi salah satu pameran akbar untuk industri makanan di Amerika Serikat. Dihadiri oleh berbagai pemain kunci industri makanan di Amerika Serikat, membuat pameran ini jadi acara yang strategis untuk membantu penetrasi produk makanan Indonesia yang belum jamak di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia memanfaatkan pameran seperti ini untuk perkenalkan produk-produk Indonesia, termasuk diantaranya coklat. Salah satunya yang hadir di pameran ini adalah Java Criollo yang berambisi bisa tembus pasar Amerika melalui minuman coklat Indonesia yang premium dan sehat. Makanya kita memang cari importer dan cari distributor. Makanya ikut pameran ini. Kita harap pameran ini bisa membuka jalan buat semua artisan-artisan coklat di Indonesia juga. Kita buka untuk private label, kita juga buka untuk white label. Intinya coklat dari Indonesia. Merek coklat Indonesia lain yang ingin tembus pasar Amerika adalah Jika Chocolate. Merek yang sudah beredar di Jakarta dan beberapa negara Asia Tenggara ini dimiliki oleh warga Prancis yang tertarik dengan potensi coklat Indonesia. Sama halnya dengan Java Criollo, Jika mencari distributor yang tertarik memasarkan produknya, baik dengan brand Jika ataupun secara white labels alias tanpa merek. Right now, since we don't have any distributors in America yet, so we're looking for distributors or retailers or somebody that looks or is wishing to carry the chocolate. Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 mencatat nilai ekspor kakao dan olahannya dari Indonesia bernilai 1,21 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor terbesar utamanya ke negara Asia, terutama Malaysia, Tiongkok, dan juga India. Sementara ekspor kakao ke Amerika Serikat masuk peringkat terbesar keempat Indonesia. We think that expanding to the U.S. will give us an opportunity to show America why Indonesia is so special, especially chocolate, which is one of the main exports of Indonesia that a lot of people don't know. Especially Americans, they think it's mainly from Africa, but it's also from Indonesia, which is really important. Semua penjual di Pavilion Indonesia dipilih melalui kurasi pemerintah Indonesia untuk produk yang dinilai secara mutu dan kuantitas siap ekspor, sesuai dengan kebutuhan tren pasar Amerika. Karena memang presensi
makanan minuman Indonesia di pasar Amerika Serikat itu masih kurang menurut kami ya, masih kurang dan juga masih kalah dengan beberapa negara kompetitor kita. Jadi ini yang kita coba push, kita angkat di sini Indonesia produknya as a whole untuk produk-produk yang healthy snacks gitu ya, atau wellness itu juga sangat dicari khususnya setelah pasca pandemi. Jadi itu yang juga coba kita dorong. Insentif pemerintah untuk ekspor khususnya terbuka untuk UMKM. Dari 12 produk yang berpartisipasi di Pavilion Indonesia ini, 7 diantaranya adalah UMKM, binaan dari Bank Indonesia. Kenapa UMKM? Karena kita melihat UMKM ini kan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, absorpsinya juga cukup besar gitu kan. Nah, ini adalah salah satu step setelah kita memperkenalkan produk, kemudian mungkin nanti akan ketemu dengan potensial buyer. Nanti kita akan melakukan peningkatan kapasitas. Kapasitas dalam artian sebagai misal UMKM itu harus bisa menyediakan dalam kuantitas yang cukup untuk keperluan ekspor. Dan kontinuitas itu sangat penting. Mampu nggak UMKM ini memenuhi produk dalam kuantitas yang akan sama dan yang besar dan kualitas yang terjaga. Nah ini yang di Indonesia kami terus bina. Kunci penetrasi pasar makanan Amerika Serikat terletak pada pemain kuncinya, yakni distributor. Ekosistem terutama food di Amerika ini jarang sekali dari perusahaan langsung ke konsumen. Even ke retailer, dia ada food broker, kemudian ada distributor. Nah jalur ini yang harus kita petani bahasa Jawanya. Kita lihat satu-satu mana yang kira-kira visible. Makanan belum jadi ekspor andalan Indonesia ke Amerika Serikat, yang masih didominasi oleh ekspor di sektor industri dan pertambangan. Pemirsa, saya Randy Wicaksana dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus VOA Global Report dan konten-konten VOA Indonesia lainnya di kanal YouTube kami, VOA Indonesia. Kami undur diri, thank you for your attention and goodbye.